Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalilah kegiatan yang kalian lakukan dengan berdoa, karena dengan berdoa Allah akan melancarkan semua kegiatan yang kita lakukan. Pada kesempatan ini kita membahas video pembelajaran kelas 6. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Dan pembelajaran 3. Ini kita memiliki tujuan pembelajaran antara lain 1. Siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. 2. Siswa mampu menyampaikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya melalui tabel dengan benar. 3. Siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Dan 4. Siswa mampu mengembangkan ide pokok dari bacaan dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. Sekarang kita masuk ke materi pembelajaran ya. Materi pembelajaran yang pertama yaitu IPA. Pada materi IPA ini kita akan membahas tentang menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Beberapa tumbuhan ada yang berkembang biak secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan secara vegetatif bertujuan untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat yang baru. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun buatan. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. 1. Perkembangbiakan vegetatif alami dapat terjadi dengan A. Tunas, misalnya pada pisang dan tumbuhan suci. B. Umbi lapis, misalnya pada bawang merah dan bawang putih. C. Umbi batang, misalnya pada kentang dan ubi jalar. D. Umbi akar, misalnya pada wortel, lobak, dan singkong. E. Geragi, misalnya pada rumput teki dan stroberi. F. Akar tinggal atau rhizome, contohnya pada kunyit, jahe, dan lengkuas. G. Spora, contohnya pada lumut dan paku sarang burung. Selanjutnya yang nomor 2, perkembangbiakan vegetatif buatan dapat terjadi dengan A. Cangkok, contohnya rambutan dan mangga. B. Stek batang, contohnya singkong dan bunga sepatu. C. Stek daun, terjadi pada begonia dan cocor bebek. Yang D. Merunduk, pada tanaman stroberi dan bougainville. Dan yang E. Tempel atau terkenal dengan sebutan okulasi dan menyambung, terjadi pada tanaman jeruk, durian, dan rambutan. Nah, pada cangkok, stek, dan merunduk menghasilkan tumbuhan baru. Sedangkan okulasi dan menyambung menghasilkan tumbuhan dengan sifat baru. Misal okulasi tanaman jeruk berakar kuat, tetapi rasa buahnya asam, dengan jeruk berakar lemah, tetapi buahnya manis. Hasil dari okulasi tersebut adalah tanaman jeruk berbuah manis dan berakar kuat. Kegiatan pembelajaran berikutnya yaitu materi bahasa Indonesia yang membahas tentang ide pokok dalam teks laporan. Setiap teks laporan memiliki ide pokok. Ide pokok dalam teks laporan bisa lebih dari satu. Akan tetapi, ide-ide pokok tersebut disajikan dalam beberapa paragraf.
Ide pokok dalam suatu paragraf dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Bacalah isi paragraf dengan seksama. 2. Tentukan kalimat utama dan kalimat penjelas. 3. Tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Setelah menemukan ide pokok pada setiap paragraf, kamu dapat menulis ulang ide pokok tersebut dalam bentuk diagram. Diagramnya ada pada layar ya. Nah, pada diagram itu akan memudahkanmu dalam memetakan informasi yang terdapat dalam teks laporan secara keseluruhan. Demikian kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nah, semoga kita bisa ketemu pada kesempatan yang lain ya. Dan semoga materi yang telah tadi disampaikan bermanfaat bagi kalian dan orang-orang di sekitar kita. Terima kasih atas perhatiannya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.